Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai mari kita berwasilah dengan Ummul Quran. Mudah-mudahan dibukakan pintu mata hati kita, diberikan kita ilmu yuntafa, bermanfaat, semakin dekat kita kepada Allah. Dibuka hijab-hijab mata hati kita sehingga kita bisa mengenali Allah lebih rinci, lebih dalam, lebih halus. Dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah dalam taat sampai akhir hayat, hingga kita berkumpul bersama Nabi, para sahabat, guru-guru kita yang soleh, keluarga kita yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka shiratal ladzina an'amta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang diberikan ke saya membahas tentang di manakah Allah. Aina Allah. Pertanyaan ini dalam sejarah, dalam hadis ditanyakan beberapa orang sahabat, sehingga jawabannya nanti antara Nabi dan Allah menurunkan ayat Al-Quran seolah-olah kelihatan berbeda. Perbedaan penjelasan Al-Quran dan hadis sesungguhnya kalau kita pahami dalam rangka ala qadri uquli, untuk menyesuaikan tingkat kepahaman masyarakat. Kalau yang bertanya orang awam, Nabi tidak akan menjawab secara jelimet mendalam. Tapi kalau yang bertanya sahabat besar, al-alim, maka Nabi akan menjelaskan lebih mendalam. Memang begitulah keadaan kita dalam agama ini. Karena itulah Nabi sering berpesan, atau Imam Ali mengatakan, khatibun nas ala qadri uqulihim, bicaralah manusia kepada manusia sesuai dengan kadar kemampuan akalnya mencerna. Sebab kalau tidak mampu mencerna, yang kita khawatirkan jadi fitnah, orang akan menjauh dari agama Islam. Nah, maka dalam hari ini saya akan menjelaskan dari mungkin hal yang sangat sederhana sampai kepada pandangan ulama-ulama ahli ma'rifat untuk menjawab persoalan ini yang banyak sekali berseliweran di YouTube. Dalam tanda kutip kayak beklahi ulama kita di sini gitu kan. Seperti berdebat ustadz-ustadz kita. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selalu menjadi masalah itu adalah pertanyaan aina Allah, di mana Allah? Apakah bis sama? Kemudian istawa alal arsh, kemudian ada kata kursi. Saya ingin menegaskan Bapak Ibu, kursi, arash, luh mahfuz ini berada di alam nyata atau di alam gaib? Alam gaib. Tapi tidak sedikit orang memahaminya seolah-olah di alam nyata, gitu ya. Nah. Al-Quran banyak sekali ayat yang menjelaskan Allah itu istawa alal arsh, ar-Rahman alal arsh istawa, summa stawa alal arsh. Ya, ini banyak sekali ayat seperti ini kalau kita urai. Nah, apakah ulama berpendapat bahwa Allah istawa alal arsh? Secara umum, iya. Seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah sampai kepada ulama ahli ma'rifat pun mengatakan Allah itu istawa alal arsh.
tetapi memaknai istawa alal arsy ini nanti berbeda antara ulama syariat, ilmunya syariat, dengan ulama ahli ma'rifat. Ya, ada sedikit perbedaan. Tapi kalau mereka memahami kedalaman ilmu ma'rifat, sebenarnya tidak berbeda, karena ilmu ma'rifat itu menyatukan semua pendapat yang bercerai-berai. Nanti akan saya jelasin. Ya. Arasy itu di dalam Al-Quran itu dipikul oleh malaikat, alladzina yahmilunal arsy. Malaikat-malaikat yang mikul arasy, hafina min haulil arsy. Dalam ayat lain, ya, mereka itu melingkar di sekeliling arasy. Hadis juga begitu. Lamma qadallahul khalqa kataba fi kitabihi fahuwa indahu fawqal arsy. Tatkala Allah menciptakan makhluk, ya, Dia menuliskan kitabnya di Lauh Mahfuz dan kitab itu bersamanya di Arasy. Ya. Fauqal Arasy. Kalau dalam bahasa Arab, kalau ala itu bersentuhan, kalau fauqa di atas tidak menyentuh, itu secara tekstual. Ya. Dan arasy itu memiliki tiang-tiang, min qawaimil arasy. Dalam hadis disebut dengan ungkapan min qawaimil arasy. Innan nas yas'aquna yaumal qiyamah fa akuna awwala may yafiqu fa idza ana bi Musa akhidun bi qaimatin min qawaimil arasy. Jadi di hari kiamat nanti, seketika seluruh manusia pingsan, Nabi orang yang paling pertama sadar, dan saat Nabi sadar sallallahu alaihi wasallam mendapati Nabi Musa sedang memegang sebuah tiang dari tiang-tiang arasy. Kalau sudah masuk alam akhirat, berarti alam akhirat ini kan sebenarnya alam gaib. Tapi kalau sudah masuk fase akhirat, yang gaib dinyatakan Allah gitu ya. Yang gaib itu seperti menjadi nyata, berfisik. Bisa nggak seperti itu? Itulah kuasa Allah. Kalau saya tanya sederhana, surga neraka sekarang sudah ada belum? Di kitab Ibnu Qayyim, ulama itu beda pendapat. Kalau belum hari pembalasan, belum ada surga neraka. Ya. Tapi Al-Quran menjelaskan, ya seperti sudah ada surga neraka itu. Nabi Isra Mi'raj melihat surga neraka. Itu polemik lagi tuh. Dalam agama ini banyak polemik. Ya. Maka kita jelasinnya ya hati-hati, pelan-pelan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ala arsyihi wa in arsyahu ala samawatihi wa ardihi kahadza wa qala bi asabihi mislil mislal qubbah." Sesungguhnya Allah di atas arasnya, dan arasnya di atas langit dan bumi seperti begini dan begini. Beliau memberi isyarat dengan jari seperti kubah. Jadi kalau dalam hadis itu, aras itu seperti kubah yang sangat besar sekali. Ya. Nah, sebahagian orang mengutip dalam buku yang ditulis oleh Ibnu Qayyim pendapat-pendapat ulama mazhab. Pendapat ulama mazhab ini diungkapkan dalam banyak kitab. Satu pendapat mengatakan Imam Malik, Allah itu di langit ilmunya meliputi segalanya. Imam Ahmad mengatakan Allah istawa di arasy, setiap tempat tidak lepas dari ilmunya. Imam Abu Hanifah mengatakan siapa yang mengingkari keberadaan Allah di atas langit, maka dia kafir. Ini menanggapi orang bertanya kepada beliau, aku nggak tahu Allah itu di mana, di langit apa bumi. Ini bisa jadi kafir, kata Abu Hanifah. Dalam satu riwayat, Imam Syafi'i mengatakan Allah istawa alal ars, tetapi dekat di mana yang dia kehendaki. Ini lebih ngeper pendapat Imam Syafi'i ini, yang mendekati ahli ma'rifat. Nah, kemudian dalam hadis lain juga dikatakan bainas sama'id dunya wallati taliha khamsu mi'ati amin
Antara langit dunia dengan langit berikutnya berjarak 500 tahun. Langit dunia itulah yang kita kenal dengan Baitul Ma'mur, di langit dunia, kan? Kemudian lanjut Nabi SAW, antara langit ketujuh dengan kursi jaraknya 500 tahun. Jadi setiap langit itu yang 7 lapis, antara satu langit dengan satu langit itu 500 tahun perjalanan. Antara bumi dengan langit pertama itu sampai 1000 tahun. Jadi 1000 tambah 700, tambah 7 kali 5, 3500 kan? Tambah 1000. Menjadi 4500. Nah, mencapai kursi tambah lagi 500 tahun perjalanan. Wa baina kursi wal ma khamsumiyata amin. Nah, kalau kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beginilah penjelasannya, di atas aras terus naik ke langit sana. Sampai nanti ke Sidratul Muntaha. Itulah yang dijalani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Nah, Imam Asy'ari dalam kitab Al-Ibanah beliau menjelaskan di bukunya Al-Ibanah, ketika bicara tentang aras, babu zikro istawa alal arsh. Nah, apa kata beliau? Di sini sudah kita copy paste. Anna qala qail ma taquluna fil istiwa. Ada orang berkata tentang apakah Allah itu istiwa? Apa jawab Imam Asy'ari? Imam Asy'ari mengatakan naqulu anna Allah jalla mustawa 'alal arsy kama qala. Ya benar. Allah itu istiwa di arsy, 'alal arsy. Sebagaimana yang dia katakan. Tapi Imam Asy'ari tidak menjelaskan istiwa itu apa maksudnya gitu. Tidak diurai rinci. Istiwa saja sebagaimana yang dikehendaki Allah. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ya. Jadi kalau ditanya istiwa, ya istiwa. Nah. Imam Asy'ari menolak dalam Al-Ibanah ini. Wa qad qala qailuna minal Mu'tazilah wal Jahmiyah wal Hururiyah anna qaulullah wa jalla Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Nah, kaum Mu'tazilah, Jahmiyah dan Hururiyah menolak Allah istawa 'alal arsy. Padahal Allah sudah mengatakan begitu, dan mereka sebahagian memalingkan mana istawa itu menjadi istaula wa malaka wa qahharu. Jadi memalingkan makna istiwa itu menjadi istaula, menguasai, memiliki dan memaksa. Nah, ini tidak setuju Imam Asy'ari. Kalau dalam kitab Al-Ibanahnya disebut begitu. Nah, jadi secara umum ulama ini istiwa saja gitu, tidak diterjemahkan. Pokoknya istiwa alal arsy, istawa alal arsy, sudah. Nah, maka nanti Imam Malik dalam satu riwayat ketika ditanya beliau tentang istawa ala arsy, beliau mengatakan, ya, mempertanyakan istawa alal arsy itu bid'ah. Istawa alal arsy ma'lum, istawa alal arsy sudah diketahui. Tetapi menanyakan kaifa, bagaimana caranya, kaifiatnya, itu bid'ah sama beliau. Beliau nggak mau membahasnya sampai ke sana. Kenapa? Karena takut disalahpahami orang umum, orang awam. Bicara yang begini Bapak Ibu sebenarnya harus rinci dua-duaan, nggak cukup waktu yang singkat ringkas begitu. Nah, ini makanya banyak yang saya lompat ini. Ya. Kalau mau mendalam ya harus dua-duaan. Kalau mau mendalam tentang istiwa alal arsy itu. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi secara umum istawa al-arsy ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyetujuinya. Tapi Imam Al-Ghazali di dalam kitab Qawaid al-Aqaid itu menjelaskan istawa alal arsy itu tidak boleh ditafsirkan, diterjemahkan al-istiqrar, menetap tempat tinggal. Kenapa? Kalau dikatakan Allah menetap tempat tinggal di aras,
itu membuat Allah seperti makhluk, padahal dia laisa kamislihi syai'un. Imam Al-Ghazali ini jago fikih, jago filsafat, jago tasawuf. Maka kitabnya ini memahaminya lebih ribet daripada memahami kitab Al-Ibanah Imam Asy'ari. Ya. Apa kata beliau? Allah Subhanahu wa taala laisa bijismin musawwarin. Allah taala itu enggak punya jisim, enggak punya bentuk, wala jauharin, bukan zat, bukan jauhar. Wala jauharin mahdudin, muqaddarin. Dia tidak ada yang bisa membatasinya. Wala yumasilul ajsam, dia tidak berjisim, wala fit takdir, wala fi qabulil inkisam. Dia tidak bisa dibagi-bagi. Dia bukan jauhar dan dia tidak tahallahul jawahir. Dia tidak ditempati makhluknya dan tidak ada arat yang menempati dirinya. Dia berdiri sendiri. Ya. Maka disebutlah dia laisa kamislihi syai'un. Ya. Maka Allah itu ya nggak bisa diumpamakan. Maka jangan berhayal kita. Di dalam kitab beliau Cahaya di atas Cahaya, Nur ala Nur, Mishkat Anwar, apa kata beliau? Ada orang yang terhijab oleh daya khayalnya dalam memahami Allah, ada orang yang tersalah dalam akalnya. Siapa orang yang terhijab daya khayalnya? Mujassimah, menganggap Allah itu berjisim, bertangan seperti makhluk. Walaupun Al-Quran hadis mengatakan Allah yadun, ada wajhun, wajah Allah ada. Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tetapi Al-Ghazali menolak. Ya, secara umum ulama Ahlussunnah wal Jamaah menolak Allah itu punya tangan dan kaki seperti makhluk. Walaupun Ahmad bin Hambal mengikuti sebagian pendapat ulama salaf, beliau mengatakan Allah itu punya tangan, tapi bagaimana tangannya gak usah tanya. Gitu aja. Karena tangannya nggak sama dengan makhluk, tapi tetap diakui punya tangan. Tapi kalau Al-Ghazali, Allah tidak berjisim. Dan orang yang mengatakan Allah itu berjisim, punya jasad, di dalam kelompok mujassimah, dan orang yang menyebut zat Allah itu di langit dan tinggal di langit, ini orang yang terhijab daya khayal. Daya khayalnya yang menghijab dirinya dari mengenal Allah, dari ma'rifat. Ya. Termasuk orang yang menganggap firman Allah itu terdiri dari huruf dan suara-suara. Ini orang yang terhijab. Kan ada orang menganggap kalamu Allah itu, kalamu zat itu berhuruf dan bersuara. Saya ingin jelaskan begini Bapak Ibu. Ya. Nabi Sulaiman bisa memahami suara semut. Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Hei para semut, masuklah kalian ke dalam setara tanah, ke lubang. Nanti kalian akan diinjak-injak Sulaiman. Sulaiman nggak akan tahu. Nah, kata-kata semut ini dikonversi, diceritakan Allah dalam bentuk bahasa Arab Al-Quran. Pertanyaan saya, apakah semut tadi ngomong seperti saya ngomong dalam bahasa Arab? Hah? Boleh kita buktikan, ambil semut, letakkan tangan saya, taruh di sini, mic-nya. Ngomong bahasa Arab nggak semut? Ini kalau orang nggak belajar tasawuf Pak, Bu, terhijab mereka itu, kata Al-Ghazali. Karena dia tidak mengenal Allah dengan mata hatinya, dengan akalnya saja. Akalnya terhijab, menghijab dia. Dia kira firman Allah itu kalau ngomong berhuruf bersuara. Semut aja nggak kedengaran suaranya. Tapi dianggap Allah seperti ngomong kan, bahasa Arab lagi. Ini mohon maaf nih. Kalau saya keluarkan ruh saya misalnya, Nur Muhammad saya, keluar ruh saya sini, saya mati. Ruh saya ngomong dengan ruh Bapak ini. Bersuara nggak ruh? Ruh sama ruh saja ngomong nggak ada suaranya. Kenapa? Yang melahirkan suara adalah pita suara, makhluk. Maka orang yang menganggap firman Allah itu bersuara, berhuruf, itu orang yang terhijab oleh akalnya, pemahamannya terhijab. Terhijab, yang menghijab dia akalnya, belum nyampe dia ke sana, kata Al-Ghazali.
Maka kalamuz zat, firman zat Allah, firman dirinya, ya, walaupun sebenarnya Allah itu tak punya zat, tetapi punya wajah, cuma kata-kata zat ini digunakan untuk memudahkan akal kita memahami. Kalamuz zat, kalamun nafsi, kata-kata Allah itu tidak berhuruf, tidak bersuara. Maka ketika Allah berfirman, itu langsung bisa dipahami luh mahfuz, kolam, pena, maka dicatatnya di luh mahfuz. Firman Allah itu. Berhuruflah dia. Setelah dibuat berhuruf Arab, ditariklah huruf itu diturunkan ke Baitul Izzah, kata Ibnu Abbas. Langit dunia. Nah, dari langit dunia sudah berhuruf dia, barulah diturunkan, dihunjamkan ke dalam hati Nabi Muhammad. Walaupun di dalam hati Nabi Muhammad itu sudah ada Al-Quran. Makanya kadang Nabi Muhammad itu lebih cepat ngomong bacanya daripada Jibril. Kan udah ada dalam hatinya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Muhammad, kamilah yang mengumpulkan, yang membacakannya. Kalau kami sudah qara'nahu, sudah membacakannya, baru ikuti. Jangan dahului kami. Karena udah ada Quran. Karena pena di situ menurut Syekh Abdul Qadir Jilani, yang dimaksud dengan qalam itu adalah Nur Muhammad. Yang dimaksud dengan Nur Muhammad, qalam, pena itu termasuk sama, identik. Ya, karena sumber ilmu. Di dalam kitab Syur Asar beliau katakan begitu. Jadi nama lain Nabi Muhammad itu adalah pena. Nama lain dari Nur Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Quran itu, bahasa Al-Quran itu diyakini oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah adalah kalamullah. Benar, karena bahasa Arab Al-Quran itu adalah bahasa Arab pilihan Allah. Tidak sama dengan bahasa Arab orang Arab. Maka kalau kita membacanya satu huruf 10 hasanah, nggak sama dengan bahasa Nabi. Oleh karena itu di dalam ulumul Quran dikatakan Al-Quran itu labzan wa ma'nan minallahi. Lapas dan maknanya itu dari Allah. Memang lapasnya itu pilihan Allah langsung, bukan pilihan Nabi. Tapi awalnya kalamuz zat, firman zat Allah itu la harfin wala sautin. Tidak ada huruf, tidak ada suara. Kalau berhuruf bersuara, itu ini gendang, ada geninya, gendang suaranya, makhluk dia. Maka bicara dengan Allah itu, ya Musa innani anallah i'la'na alaik fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Hai Musa, aku adalah Tuhanmu, kemari dalam bentuk apa? Api cahaya. Bisa nggak api cahaya ngomong seperti saya bahasa Arab tadi? Gak bisa. Maka itu firmannya adalah dengan kepahaman, dihunjamkan kepahaman. Bahasa pahmun namanya, bahasa cahaya namanya. Allahu nurus samawati wal ar. Allah itu adalah sumber nur, sumber cahaya, sumber ilmu, sumber kepahaman. Nah, jadi bahasa nur, bahasa cahaya. Kalau saya membahasakannya, bukan bahasa sautin, bahasa suara. Ya. Karena di Allah itu tidak bergelombang, menghasilkan gelombang suara, tidak begitu. Kalau begitu Allah makhluk, kata Al-Ghazali. Al-Ghazali tidak menerima yang seperti itu. Karena dia mendalami juga ilmu tasawuf sampai dia ke makam ma'rifat, mengenali Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi beliau pun Al-Ghazali mengatakan sama. Apa kata beliau tentang aras? Ya. Wa huwa ta'ala masadu ala arsy bil ma'na alladzi aradallahu ta'ala bil istiwa. Makna istiwa itu terserah Allah saja katanya. Sebagaimana yang dikehendaki. Dia tidak terjemahkan, tetapi dia menolak kalau istiwa itu disebut wal istiqrar, anil mamasah wal istiqrar. Istawa manzihun, ya, munazzihu, ya, munazzihan. Ini kena dikopi terpisah hanya dengan alifnya. Ya, istawa itu suci Allah daripada masah, menyentuh atau bertempat tinggal. Wal istiqrar, bukan menyentuh aras, bukan istiqrar, bukan. Allah Ta'ala itu tidak menyentuh aras, dia bukan makhluk, bukan tempat tinggalnya itu. Ya. Nah, maka kekeliruan orang-orang yang kita sebut tadi, itu mereka memang terhijab oleh akal yang kata Al-Ghazali. Ka'bah itu disebut apa?
Baitullah, rumah Allah. Rumah Allah. Coba pahami secara tekstual. Berarti Allah tinggal di Ka'bah. Benar nggak itu? Nggak benar. Walaupun disebut Baitullah bukan rumahnya. Ka'bah itu tempat yang paling mulia di bumi. Arasy itu tempat yang paling mulia di langit. Langit mana? Langit alam jabarut, bukan alam nyata. Kalau alam nyata coba teropong ke sana, nggak bakalan kelihatan. Kayak teropong langit. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa allazi uridu bil istiwa ila sama' haitsu qala fil Qur'an. Ya, dialah yang menginginkan istiwa di sama, di langit sebagaimana dalam Quran. Summa stawa ila sama' wa hiya dukhon. Kemudian dia istiwa di langit dan waktu itu dalam masih bentuk dukhon, bentuk asap. Dan kalau Allah tempat tinggalnya di aras, kesalahan akal yang terhijab ini menurut Al-Ghazali, kalau Allah tinggal di aras, sebelum Allah menciptakan aras, di mana Allah tinggal? Gak ada tempat tinggalnya. Dan dia tidak membutuhkan aras. Makanya di akidah Tohawiyah, matan akidah Tohawiyah nomor 45, 46 itu disebut, apa kata beliau? Ya, Allah itu istawa ala ras. Dia terjemahkan, dia tidak katakan Allah itu muhitum bikulli syai'. Ketika bicara aras dia katakan Allah itu meliputi segala-galanya. Wa huwa yu'ziz, dan dia melemahkan seluruh makhluknya untuk meliputi segala-galanya. Enggak ada makhluk yang bisa meliputi segala-galanya kecuali Allah, zatnya. Itu akidah Tohawiyah itu. Matan akidah Tohawiyah. Ya. Jadi saya cenderung kelihatannya Tohawiyah ini, Imam Tohawiyah ini sufi besar ini. Kelihatannya dari akidahnya itu. Dia paham. Karena akidah orang marifat nanti mereka mengatakan wallahu muhitum bikulli syai'. Allah itu meliputi segala-galanya. Tapi kalau orang syariat termasuk Wahbah Juheli, saya lihat tafsirnya tadi di Al-Munir, dia mengatakan yang dimaksud dengan muhitum bikulli syai' itu, muhitum di situ qila. Sebagian ulama mengatakan, nah dia ngutip qila, sebagian mengatakan qal qila, sebagian mengatakan yang dimaksud itu adalah ilmu, yang meliputi ilmunya. Wa kana Allahu muhitun bikulli syai'in ilma. Ayat lain ada disebut ilmu, yang meliputi ilmunya. Ini pemahaman orang syariat. Tapi pemahaman orang marifat, Allah itu meliputi segala-galanya. Wallazi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada di tangan Allah. Itu bahasa kias kan? Berarti manusia diliputi Allah. Wallahu muhitum bil kafirin. Orang kafir pun diliputi oleh Allah. Ya. Semuanya diliputinya. Tapi dekatnya Allah bukan seperti dekatnya makhluk. Karena dia tidak berzat. Dia bukan materi, bukan maddah. Ya, dia tidak materi. Jadi tidak bisa dekat. Maka bahasa ulama itu kan dekat tak bersentuhan, jauh tidak berjarak. Dia di luar logika memang. Gak bisa ditangkap oleh akal kita. Kenapa? Karena kita belum pernah memandang zatnya, memandang dirinya. Nanti di akhirat baru dikasih. Ya. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Surah As-Sarat, apa kata beliau? Melihat Allah di dunia ini seperti kita melihat pantulan cahaya matahari dari lubang tuh. Atau dari kaca itu kan. Kita melihat matahari, maaf kalau diumpamakan matahari itu zat Allah, ya, kita melihat cahayanya. Di dunia ini hanya kita bisa melihat cahaya matahari. Kita katakan, aku melihat matahari, aku melihat Allah. Padahal yang kita lihat cahayanya gitu. Jadi di dunia itu hanya sampai di situ. Kemampuan ahli ma'rifat. Bahasa Syekh Abdul Qadir Jilani begitu. Dia tidak berani mengatakan memandang zatnya langsung dalam surah As-Sarar. Padahal surah As-Sarar ini termasuk kitab yang paling mendalam tentang ilmu ruh yang ditulis oleh beliau. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, aras ini menurut istilah
adalah makhluk Allah yang paling tinggi berupa singgasana, berupa kubah. Maka saya cenderung memahami setelah mengumpulkan pendapat-pendapat ulama ini, ya, kita kumpul-kumpul pendapat ulama ini, maka nanti sampai kita pada kesimpulan Imam Ali ini termasuk ahli ma'rifat dari kalangan sahabat. Beliau mengatakan sesungguhnya Allah menciptakan arsy, makhluk paling besar, untuk menunjukkan kuasanya, bukan untuk menjadikan tempat bagi zatnya. Jadi nggak ada ahli ma'rifat yang menyetujui istiqrar alal arsy, Allah itu menetap di aras. Nah, jadi tidak boleh diterjemahkan istiqrar. Ya, itu Imam Abu Qair al-Baghdadi menyebut dalam Farqu Bainal Firaq. Imam Abu Hanifah pun sebenarnya dalam riwayat lain, dalam kitab lain, beliau menjelaskan, ya, kalau tadi orang dia mendebat, ada seorang bertanya seolah-olah dia mengkufuri Allah, aku nggak tahu Allah di mana, di langit apa di bumi. Ini kan kesannya ingkar kepada Allah. Maka dia katakan siapa yang mengingkari Allah di langit, maka dia kufur, kata. Nah, di dalam satu riwayat beliau mengatakan kita menetapkan sifat istawa bagi Allah pada arsy-Nya bukan dalam pengertian dia membutuhkan arsy, juga bukan dalam pengertian dia bertempat di arsy. Nah, ini Imam Abu Hanifah. Cuman ini nggak dikutip orang yang istiqrar tadi, Pak. Kata-kata ini nggak dikutip sama mereka. Ya harusnya semua dipelajari kan. Yang dikutip itu yang hanya dari kitab Ibnu Qayyim saja yang banyak. Ya. Kitab-kitab lain ternyata Imam Hanifah kan gini. Ya, bukan dalam pengertian bahwa dia bertempat di aras. Allah memelihara aras dan memelihara selain aras, maka dia tidak membutuhkan kepada makhluk-makhluknya. Ya. Nah, sampai dia katakan lagi di sini, ya, jika Allah membutuhkan bertempat di aras, lalu sebelum menciptakan aras, di manakah Allah? Kalau dia butuh sama aras, kalau dia bertempat di aras, jadi kalau sebelum diciptakan aras, Allah di mana? Nah, padahal Allah itu tidak mengalami perubahan. Ya, perubahan itu sifat makhluk. Baik dari dulu sampai sekarang Allah itu berdiri sendiri. Qiyamu binafsihi ala zati, berdiri sendiri atas dirinya dan dia tidak bergantung. Nah, Imam Syafi'i mengatakan, ini dalam riwayat lain, dia Allah tidak diliputi oleh tempat, tidak berlaku baginya waktu, dia maha suci dari batasan-batasan bentuk dan segala penghabisan. Dia tidak membutuhkan kepada segala tempat dan arah, maha suci dia dari kepunahan dan kesempurnaan. Jadi Allah itu tidak bertempat. Jadi aras itu bukan tempat menetap. Ya. Secara sederhana, aras itu tempat paling mulia di langit, di alam Jabarut, dan dia bisa dijadikan tempat bertahwil, tempat bertajallinya Allah bagi orang-orang yang, ya, namanya tempat paling mulia kan, bisa dipilih Allah menjadi tempat bertahwil. Nah, dalam ilmu tarekat disebut bertahwil. Kalau mursyid Naqsabandiyah saya mengatakan bertahwil. Ibu bapak tahu bertahwil? Nah, kalau dalam bahasa lain mendekati bertajalli. Allah itu bisa bertajalli dalam bentuk alama yasha, dalam bentuk yang dia sukai, terserah dia. Gitu loh. Dia bisa menunjukkan bagian dari zatnya, walaupun hakikat dirinya itu meliputi segala-galanya. Tapi dia bisa ya menampakkan bagian dari zatnya, terserah dia dalam bentuk apa yang dia kesukai. Nah, kalau Habib Umar mengatakan nanti di akhirat pandangan mata kita ini itu disamakan Allah tajamnya dengan pandangan mata hati, fuad. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Nabi Muhammad tidak mendustakan apa yang dia lihat, melihat Allah itu pakai mata hati. Nah, cahaya mata hati ini naik ke mata fisik, maka pandangan mata fisik kita itu sama kuatnya dengan pandangan mata hati. Itulah namanya orang kasyaf. Di akhirat begitu, Pak. Dan di dunia ini itu dialami para nabi dan para wali. Ya. Hanya saja ulama mengatakan yang melihat zat Allah itu di dunia ini hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beda pendapat juga lah ya. Ada yang mengatakan Nabi Musa pun melihat. Nah, perbedaan yang puruk-puruk begini tidak menyebabkan kita kafir dan kufur. Tak usah saling mengkafirkan.
Saya pun mengajarkan ilmunya saja nih Pak. Saya tidak mau mengatakan orang yang mengatakan Allah istawa alal arsy sebagai kafir dengan pemahaman tekstual. Bersemayam di atas arsy katanya. Ya silakan saja. Tapi Bapak harus tahu, itu pemahaman orang awam yang masih jauh terhijab dari Allah, mengenal Allah Ta'ala. Nah, yang tak boleh itu mengatakan Allah bertempat tinggal, istiqrar di atas arsy. Karena dia tidak membutuhkan tempat. Ya, dan banyak ulama Ahlussunnah begitu mengatakan. Termasuk Mullah Al-Qari menukil mengatakan dalam Syarah Fiqhul Akbar, innallaha ta'ala khalaqal arsy ijharan liqudratihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan arsy hanya untuk menunjukkan kekuasaannya, ya.